Salam Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas. Pada hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul di dalam pembicaraan tentang Bunda Maria, yaitu mengapa Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria tetap perawan sebelum, pada waktu, dan setelah melahirkan Yesus. Mari sebelum kita mulai pembicaraan kita, mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu bagi kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat semakin mengenal dan membuka hati bagi kesempurnaan rencana-Mu, yang melibatkan pemberian diri yang penuh dari Bunda Maria. Semoga semakin besarlah rasa syukur dan hormat kami kepadamu dan kepada Santa Perawan Maria, yang telah Engkau pilih sebagai Bunda Kristus Putramu ke dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pembicaraan dengan lebih detail, yang pertama kali adalah kita akan membahas mengapa hal keperawanan itu penting. Ya. Karena ini merupakan suatu tanda yang jelas dan istimewa akan kesempurnaan rencana keselamatan Allah, yaitu dalam hal ini adalah inkarnasi Kristus. Dari pihak Allah dan dari pihak Santa Perawan Maria sebagai orang pertama yang bekerja sama dalam perwujudan rencana Allah itu. Yang pertama, jadi ini melibatkan dua hal ya. Yeah. Yang pertama, keperawanan Maria menjadi bukti yang meneguhkan kealahan Yesus Kristus untuk meneguhkan kealahan Yesus. Allah mempunyai prakarsa absolut dalam penjelmaan Kristus menjadi manusia. Yesus hanya punya satu Bapa, yaitu Allah ya. Disebut dalam Katekismus Gereja Katolik 503. Ya. Namun juga keperawanan Maria menunjukkan tanda imannya yang tak tercemar oleh keraguan sedikit pun dan penyerahan kepada kehendak Allah yang tidak terbagi. Disebutkan juga ya di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 506. Iya. Jadi, saudara-saudari dalam Kristus, kita melihat dalam sejarah gereja ada begitu banyak orang kudus yang dapat memiliki cinta yang begitu besar ya kepada Allah. Mau mempersembahkan diri seutuhnya bagi perwujudan rencana keselamatan Allah. Nah, fakta ini mestinya membawa kita merenungkan bahwa pasti kerinduan untuk memberikan diri sehabis-habisnya ini juga ada pada Santa Perawan Maria, orang yang paling pertama dipilih Allah untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah ini dengan membawa Yesus Kristus putranya ke dunia. Ya, jadi mari kita menerima pengajaran tentang keperawanan Maria ini dengan rasa hormat dan takzim dan bukan dengan rasa curiga. Mari kita ikuti sikap batin para Bapak Gereja yang meresapkan sabda Allah dalam kitab suci dan merenungkannya dalam terang kesempurnaan kasih Allah, sehingga dapat sampai pada pemahaman yang benar akan rencana keselamatan Allah yang ditanggapi dengan sempurna oleh Santa Perawan Maria. Ya, kasihnya kepada Allah yang penuh dan tiada terbagi itulah yang mendasari mengapa Ia memberikan keseluruhan tubuh dan jiwanya bagi kerajaan Allah dan bahwa Ia tetap perawan sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, pemahaman akan keperawanan Maria tidak terpisahkan dari hal-hal yang berkenaan dengan Allah yang telah kita ketahui sejak Perjanjian Lama. Apa yang disebutkan di dalam Perjanjian Lama, Ingrid? Ya, Allah menguduskan secara istimewa hal-hal yang berkenaan dengan dirinya dan dengan tempat kediamannya. Kita melihat misalnya di kitab Keluaran bab 25 sampai bab 31 tentang begitu banyak persyaratan mendetil untuk membangun bait Allah dan pelayannya. Ya. Dan juga di Daniel 5 ya. Daniel 5 ya, bahwa segala yang telah ditempati atau dipergunakan oleh Allah
tidak diizinkan Allah untuk digunakan lagi untuk keperluan biasa manusia sehari-hari. Ya, dan memang Allah menghukum orang-orang yang mencampur adukan hal yang kudus dan profan ini, seperti yang terjadi pada Raja Belshazzar yang menggunakan perkakas yang dijarahnya dari bait Allah untuk menjamu tamu-tamunya. Ya. Ya, kita membaca ini di kitab Daniel bab 5. Ya. Dan sesudahnya juga di kitab Yehezkiel 44 ayat 2. Disebutkan di sana bahwa pintu gerbang yang sudah dilalui oleh Allah harus tetap tertutup. Tidak boleh dibuka dan dilalui oleh seorang pun. Ya. Nah, jadi kehadiran Allah ini tidak pernah merusak, ya. Kita melihat juga di dalam kisah waktu Allah menampakkan diri dalam rupa semak yang bernyala, ya. Waktu kepada Nabi Musa, Ya. dikatakan bahwa semak itu bernyala tetapi tidak dimakan api, ya. Ya. Keluaran 3 ayat 2. Betul, ya. Nah, gambaran-gambaran ini mengarah pada penggenapannya, ya, yang di perjanjian lama ini pada kesempurnaannya dalam perjanjian baru. Ya, dan karena memang kedatangan Allah ke dunia diawali oleh penjelmaannya dalam rahim Bunda Maria, maka dengan sendirinya kekhususan atau keistimewaan Bunda Maria menjadi bagian dari kesempurnaan rencana keselamatan Allah ini. Iya. Jadi jika penggambarannya di perjanjian lama saja, ya, kudus, Betul. apalagi penggenapannya di dalam perjanjian baru. Ya, pasti Pasti. lebih lagi sempurna dan kudus, ya. Iya, ya. Tentu kudus dan Bunda Maria sendiri tentu sempurna dan perawan, sebab ia adalah seorang yang telah dipilih dan dipersiapkan Allah untuk menjadi seorang yang membaktikan diri seutuhnya kepada Allah dengan hati yang tidak terbagi, ya. Ya. Yang kemudian dituliskan kembali oleh Rasul Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 32 sampai 34 tentang membaktikan diri seutuhnya kepada Allah dengan hati yang tidak terbagi. Ya. Oke, jadi demikianlah bahwa keperawanan Bunda Maria yang tetap selamanya menunjukkan kesempurnaan rencana keselamatan Allah. Nah, sekarang kita akan meninjaunya setahap demi setahap, ya. Yang pertama adalah Bunda Maria tetap perawan sebelum melahirkan Yesus. Nah, kalau sebelum melahirkan Yesus kelihatannya tidak terlalu ada banyak argumen, ya. Iya. Karena Injil jelas menuliskan hal ini. Dikatakan dalam Injil Lukas, malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Betul, ya. Ya. Dan kita juga dapat melihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. 500 tahun sebelum kedatangan Kristus, dia menubuatkan, sesungguhnya seorang perawan, atau memakai kata alma, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Disebutkan dalam Yesaya 7 ayat 14, ya. Nah, Santo Hieronymus mengajarkan bahwa alma artinya adalah perawan muda yang tersembunyi atau tertutup dari pandangan laki-laki. Ini dituliskan di dalam Suratnya tulisannya. kepada Jovianus, ya. Ya. 1 yang ke-32. Ya. Nah, dikatakan juga di sana kalau perawan itu kata aslinya betulah. Kalau perempuan muda itu na'arah. Jadi almah di sini adalah yang tadi lebih khusus lagi, yaitu perawan atau wanita muda yang tersembunyi tadi. Ya. Dan ini cocok juga dengan kenyataannya bahwa memang Bunda Maria dipersembahkan di bait Allah sejak usia dini. Jadi memang dia tertutup dari pandangan umum orang-orang. Ya. Dan kalau kita melihat konteksnya dari nubuat Nabi Yesaya, maka memang artinya memang harus perawan, ya. Kenapa? Karena nubuat itu adalah tanda yang besar yang tidak pernah terjadi. Karena tanda itu mengatasi sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Iya. Kalau diterjemahkan perempuan muda, tidak lagi mengherankan, ya, karena perempuan muda bisa saja mempunyai seorang anak, tetapi
seorang perawan mempunyai keturunan, ini yang memang sesuatu yang luar biasa ya. Iya. Jadi di ayat itu, jadi sungguh memenuhi maksud ayat itu ya, Betul. yang sudah disebut bahwa tandanya itu harus yang spesial betul gitu ya, sesuatu yang tidak pernah terjadi di tempat yang di atas maupun yang di bawah. Nah, sekarang Santo Gregorius Nyssa di abad keempat mengatakan demikian untuk menjelaskan ayat yang sama tadi ya, Yesaya 7:14. Lihatlah, kata sang nabi, yaitu Yesaya, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menyebutnya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Oh, keajaiban! Sang perawan menjadi seorang ibu, tetapi ia tetap perawan. Ya, jadi sudah disebutkan di sini, ya. Di antara para wanita yang lain, jika seorang adalah perawan, maka ia bukan seorang ibu. Tetapi jika ia menjadi ibu, maka ia tidak lagi memiliki keperawanan. Tetapi dalam kasus ini, Maria, kedua istilah tersebut terjadi bersamaan. Sebab wanita yang sama, yaitu Maria, adalah ibu dan perawan. Dan keperawanannya tidak menghindarinya melahirkan anak, namun juga keibuannya tidak membatalkan keperawanannya. Sebab sudah sepantasnya ia, yaitu Yesus, yang akan memasuki kehidupan manusia untuk membuat semuanya tidak rusak, menerima permulaannya dari keadaan yang tidak rusak, yang melayani kelahirannya. Yeah. Demikian kata Santo Gregorius dari Nyssa. Yeah. Oke, sekarang bagaimana saat melahirkan Yesus? Jadi walaupun perempuan yang melahirkan tidak lagi perawan, namun kekecualian terjadi pada Bunda Maria. Beberapa bapak gereja dan magisterium gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria tetap perawan pada saat melahirkan Yesus. Para bapak gereja ya, mulai dari abad-abad pertama, Santo Justinus Martir, Irenaeus ya. Origen, Santo Hippolytus, Athanasius ya, di abad keempat, mengajarkan hal yang kurang lebih sama. Yeah. Bunda Maria sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Sang Immanuel tetap perawan selamanya. Ya, dan menjelang akhir abad keempat, Santo Epifanius di tahun 374 mengajarkan bahwa putra Allah menjelma, yaitu ia dilahirkan dengan cara sempurna oleh Maria, yang tetap perawan terberkati melalui Roh Kudus. Nah, apa itu cara dilahirkan dengan cara sempurna oleh Maria? Nah, itu dijelaskan lagi oleh Santo Agustinus dan Gregorius ya. Nah, mulai dari Gregorius dulu. Sebab jika Yusuf mengambil Maria untuk menjadi istrinya demi maksud mempunyai anak-anak, mengapa Maria merasa heran pada saat pemberitaan kabar oleh malaikat Tuhan? Sebab jika demikian, ia sendiri telah menerima bahwa akan menjadi ibu menurut hukum kodrat. Tetapi ia mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, maka ia berkata, "Aku tidak bersuami. I know not man." Oh, keajaiban, kata Santo Gregorius. Sang perawan menjadi ibu namun tetap perawan. Seorang anak dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Dan ia, Maria, yang tetap perawan setelah melahirkan, memandang sang putra. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Dikatakan bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang sama, Yesus lahir tanpa merusak keperawanan Bunda Maria. Seperti halnya setelah kebangkitannya, ia dapat datang ke dalam ruang tempat para muridnya berdoa tanpa merusak semua pintu yang terkunci. Ini disebutkan di dalam Yohanes 20 ayat 26. Ya, tetapi ini mengacu pada surat Santo Agustinus ya, nomor 137. Jadi kita melihat di sini bahwa Santo Agustinus membandingkan keadaan ini. Waktu bangkitnya saja bisa keluar dari kubur dan masuk ke dalam satu ruangan yang terkunci tanpa merusak semuanya ya. Sama juga bahwa sekarang di awal kelahirannya, di awal kedatangannya, dia pun bisa
masuk ke dunia tanpa merusak rahim ibunya. Iya, ini kelihatannya banyak orang yang zaman sekarang ini berkeberatan bahwa Maria itu tetap perawan pada waktu dia melahirkan Yesus. Tetapi kita harus mengingat bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, Oleh karena itu, kalau dia bisa melakukan yang terbaik untuk bundanya, maka dia akan lakukan. Dan argumen ini juga diberikan oleh beberapa santo-santo yang mengatakan memang eh, Yesus yang datang untuk memperbaiki kerusakan manusia, dia tidak mungkin untuk eh, merusak keperawanan Ya. dari Bunda Maria. Ini kutipan yang berikutnya, Ya, ya, adalah tidak mungkin bahwa ia, maksudnya Yesus, yang datang untuk menyembuhkan korupsi atau kerusakan, malah merusak keutuhan pada awal kedatangannya. Dikatakan oleh Santo Agustinus ya dalam khotbahnya ya nomor 189. Jadi kita melihat di sini bahwa memang yang seperti dikatakan, sedangkan Allah yang mengambil rupa manusia itu aja suatu mukjizat yang luar biasa besar. Itu betul. aja mungkin, Apalagi ya untuk lahir tanpa merusak keperawanan Bunda Maria. iya, iya, Dan tanpa- ini sesuatu yang memang untuk menunjukkan bahwa Allah menuntut kerjasama dari Bunda Maria. Pada saat yang bersamaan dia juga tidak merusak iya. apa yang ada di dalam keutuhan dari Bunda Maria. Inilah yang justru meneguhkan kealahan Yesus ya. Betul. Kalau manusia yang lain tunduk pada hukum alam, melahirkan dengan begitu normal, sehingga maksudnya yang kita tahu normalnya memang merusak seperti itu. Iya. Tetapi ini Allah melampaui kodrat, dia bisa melakukan segala sesuatunya dalam kesempurnaan, seperti halnya yang kita lihat juga pada saat kebangkitannya. Iya. Nah, keperawanan Maria juga diajarkan oleh Paus Leo sewaktu menjelaskan tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus, dan bahwa kelahirannya dari seorang perawan menunjukkan kealahannya. Demikian kata Paus Leo Agung ya, Santo Paus Leo Agung. Ia, Yesus, dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim ibu yang perawan. Keperawanannya tidak terganggu saat melahirkannya seperti saat mengandungnya. Ya, ini ditulis oleh Santo Paus Leo kepada Flavian, uskup Konstantinopel. Dan ini dikutip pula di dalam Konsili Chalcedon tahun 451. Iya. Dan kemudian di dalam Konsili Konstantinopel yang kedua tahun 553 dituliskan, sabda Allah turun dari surga dan menjelma dari Bunda Allah yang kudus dan mulia, dan tetap perawan Maria dilahirkan olehnya. Ya. Jadi ditekankan sekali lagi bahwa Maria tetap perawan. Ya. Tetapi mungkin penjelasan yang lebih rinci itu dijelaskan di konsili atau sinode Lateran tahun 649 di bawah pimpinan Paus Martin pertama. Ya, mengajarkannya dengan lebih eksplisit demikian. Betul. Maria yang kudus dan tetap perawan tak bernoda adalah secara literal dan sungguh-sungguh Bunda Allah. Sejauh bahwa di zaman akhir ini ia mengandung tanpa benih laki-laki, melainkan dari Roh Kudus dan melahirkan tanpa kerusakan. Ia yang benar-benar dan sungguh-sungguh sabda Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala masa. Dan keperawanannya, perawan Maria, tetap tidak terganggu setelah kelahiran ini. Iya, jadi di sini kita melihat bagaimana memang di dalam formulasinya sebelum melahirkan Yesus, ya, pada waktu, ya, dan juga setelah melahirkan Yesus, keperawanannya tetap terjaga. Ya. Iya. Oke, kemudian ajaran ini juga diteguhkan oleh konsili ekumenis lainnya, yaitu konsili keempat Lateran tahun 1215, kemudian juga konsili kedua Lyons tahun 1274, dan juga Paulus keempat di tahun 1555 dalam konstitusinya menegur mereka yang menentang keperawanan Bunda Maria, dan dengan demikian kembali menegaskan bahwa perawan suci Maria tetap memiliki keperawanan yang tidak terganggu sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, dan tetap setelah kelahiran. Akhirnya
Ajaran ini diteguhkan kembali dalam teks mengenai definisi Maria diangkat ke surga dalam dogmanya tahun 1950. Ya. Dikatakan demikian ya. Dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan mendefinisikannya sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Hal ini ditulis di dokumen Munificentissimus Deus di paragraf nomor 44 oleh Paus Pius ke-12. Ya, jadi di dalam teks dogma tersebut, keperawanan Maria yang tetap selamanya dijadikan sebagai salah satu alasan mengapa ia diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Iya. Ya. Karena keperawanan menunjukkan juga kesucian tubuhnya ya, selain juga kesucian jiwanya. Nah, setelah kita melihat bahwa Bunda Maria perawan sebelum dan pada saat melahirkan Yesus, sekarang kita akan membahas juga hal tersebut setelah kelahiran Yesus. Nah, keperawanan Bunda Maria setelah melahirkan Tuhan Yesus itu berhubungan dengan kekudusan suaminya, Santo Yusuf. Bagaimana menjelaskan hal ini? Ya, jadi ada dua hal ya tadi ya, kekudusan Maria dan kekudusan Santo Yusuf. Jadi yang pertama tentang kekudusan Bunda Maria. Jadi perawan Maria dibesarkan dalam lingkungan Bait Allah. Ia telah dipersembahkan di Bait Allah kurang lebih sekitar usia 3 tahun ya, dan tinggal di sana sampai saat pertunangannya dengan Santo Yusuf, mungkin di sekitar umur sekitar 14 tahun ya. Demikianlah tak mengherankan bahwa ia memiliki kaul untuk tetap perawan, mempersembahkan seluruh dirinya untuk Allah. Kaul semacam ini juga diperbolehkan sebagaimana tersirat dalam kitab Bilangan 30. Ya. Nah, makanya ketika malaikat itu datang kepadanya dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung, ia bertanya pada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami. I know not man. Ya, yang dapat diterjemahkan bahwa ia tidak berhubungan dengan laki-laki. Ya, padahal menurut adat istiadat Yahudi, pasangan yang sudah bertunangan itu sudah disebut suami istri yang seperti disebutkan dalam Matius 1 ayat 19. Iya. Maka para bapak gereja, terutama Santo Agustinus, Santo Hieronymus, ya, mengajarkan bahwa pertanyaan sang perawan Maria ini masuk akal hanya jika ia memiliki kaul untuk tetap perawan, sehingga ia mengatakan bahwa ia tidak mengenal laki-laki meskipun ia telah bertunangan dengan Santo Yusuf. Iya. Oke, sekarang poin yang kedua, yaitu menyangkut kekudusan dari Santo Yusuf. Jadi Santo Yusuf sendiri disebut sebagai seorang yang tulus hati, atau just atau righteous di dalam Matius 1 ayat 19, yang ditunjukkan dengan penghormatan dan sikap takut akan Tuhan. Ia siap sedia menaati apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya lewat mimpi. Ia mengetahui bahwa Maria tunangannya telah mengandung dari Roh Kudus, dan anak itu akan menjadi Mesias, penyelamat umat Allah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Demikianlah ia tidak mungkin dengan berani mengambil haknya sebagai suami pada seorang wanita yang telah dipilih oleh Allah sendiri untuk melahirkan Sang Mesias. Iya, nih kembali tadi kita melihat ya apa yang terjadi di perjanjian lama ya. Yusuf yang begitu tulus hati dan mengetahui juga apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah menguduskan yang disebut tempat kediamannya. Dia dia pasti memiliki sikap yang hormat dan tunduk begitu dia mengetahui bahwa tunangannya ini, Santa Perawan Maria ini telah dipilih oleh Allah menjadi tempat kediaman bagi putranya, Yesus Kristus. Iya. Nah, sekarang Santo Hieronymus mengajarkan keperawanan Santo Yusuf ketika ia menjawab seseorang yang namanya Helvidius ya, yang pada waktu itu pada zaman Santo Hieronymus meragukan keperawanan Maria ya. Santo Hieronymus menjawabnya dengan bertanya balik ya. Dia bertanya kembali,
Mengapa Yusuf tidak menyentuh Maria sampai Yesus lahir? Terus dia berkata, Helvidius, kamu pasti akan menjawab, sebab malaikat berkata bahwa yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Lalu Santo Hieronymus menjelaskan bahwa malaikat itu meminta Santo Yusuf untuk mengambil Santa Perawan Maria sebagai istrinya agar ia tidak berpikir bahwa tunangannya itu telah berbuat zina. Santo Hieronymus kemudian bertanya lagi, dapatkah orang yang tulus hati itu, yaitu Santo Yusuf, berani berpikir untuk mendekati Maria ketika ia telah mendengar bahwa yang ada di dalam rahimnya adalah Sang Anak Allah? Apakah orang ini yang telah begitu percaya akan mimpinya sehingga tak berani menyentuh istrinya, tetapi setelah tahu bahwa sungguh hal itu yang dimimpikan terjadi, ya, malah berani menyentuhnya? Setelah Santo Yusuf menyaksikan sendiri bahwa para gembala dan para malaikat dari surga yang menyatakan bahwa sungguh Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud dan para malaikat surgawi telah bersama-sama bernyanyi memuliakan Allah karena kelahiran Yesus, juga ia telah mendengarkan kesaksian Simeon dan Hana yang telah meneguhkan anak itu sebagai sang penyelamat. Demikian juga telah melihat para majus, bintang besar yang menyinari tempat kelahirannya. Lalu ia menjawab Helvidius, sekarang kau meminta kita percaya bahwa Yusuf meski telah menjadi saksi akan berbagai keajaiban ini, berani menyentuh sang bait Allah ini, tempat kediaman Roh Kudus yang sang ibu Tuhannya. Jadi ini yang dikatakan oleh Santo Hieronymus kepada Helvidius, yang menyatakan bahwa waktu mimpi saja, waktu belum terjadi saja, Yusuf sudah dengan tunduk dan hormat menjaga keperawanan Bunda Maria. Masakan setelah dia sudah melihat sendiri bahwa itu terjadi, bahwa begitu banyak orang Dan datang banyak menghormati, bukti, ya. banyak bukti, ada malaikat yang mengumandangkan pujian, ada bintang yang secara mujizat bisa menyinari tempat kelahiran yang terpencil itu gitu. Malah sesudah itu dia dengan berani istilahnya mengambil Bunda Maria sebagai miliknya sendiri. Iya. Ya, jadi ini yang tidak cocok dengan tadi yang disebut kalau di dalam perjanjian lama saja kehadiran Allah begitu kudus dan orang-orang sangat menghormatinya, dan pasti Yusuf pun memiliki sikap batin yang serupa. Iya, dengan penghormatan itu. Tapi kelihatannya tidak bisa kalau orang menuntut di ayat berapa itu disebutkan. Ya. Memang tidak ada ayat yang secara eksplisit menjelaskan seperti ini. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, cerita secara keseluruhan di dalam kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan kemudian kita melihat konteksnya, serta kita juga melihat ada satu argument of fittingness. Ya, memang pasnya itu sebetulnya seperti itu ya, bukan dipas-pasin, tetapi kita melihat dari semua rangkaiannya, ternyata rencana keselamatan Allah itu begitu luar biasa, dan kemudian kita melihat adanya benang merah dari semuanya. Iya, jadi sikap yang dibutuhkan di sini mungkin adalah kita sebagai umat yang berusaha memahami maksud kitab suci, kita punya juga sikap yang terbuka dan mau dengan rendah hati mendengarkan ajaran para bapak gereja ini, merenungkan ayat-ayat kitab suci itu dengan hormat, tunduk, maksudnya menganggap bahwa ini adalah suatu penyingkapan dari Allah, bukan seperti kita menyocok-nyocokkan dengan apa yang normalnya terjadi pada kita dewasa ini di hidup kita sekarang. Jadi kalau kita memaksa seolah-olah Yusuf dan Maria harus punya pemikiran seperti orang zaman kita sekarang, ya. Bukannya kita dengan tunduk dan dengan hormat melihat bahwa mereka mungkin menerima rahmat sedemikian sehingga bisa memandang rancangan Allah ini dengan hati yang lebih tulus dan sepenuhnya, untuk mempersembahkan diri mereka juga dengan seutuh-utuhnya, untuk membiarkan Allah berkarya melalui hidup mereka dan menjadikan kemuliaan Allah menjadi semakin bersinar dari
pemberian diri mereka ini. Soalnya kadang kalau kita berpikir menempatkan karya keselamatan Allah itu sama cara pikirnya dengan kita, maka kadang sering kita terjebak pada, ya pokoknya saya tidak berdosa. Tetapi bagi para santo-santo, mereka ingin menempatkannya lebih tinggi lagi, dan mereka ingin mengasihi Tuhan dengan kesempurnaan, ya bukan pas-pasan. Nah, apalagi di tempat yang begitu luar biasa dalam karya keselamatan Allah, yaitu Bunda Maria, Santo Yusuf. Tentu kalau Allah memilih mereka secara khusus, Allah artinya memberikan rahmat yang begitu luar biasa kepada mereka, supaya mereka bisa menjalankan misinya itu dengan sempurna. Dengan hati yang tidak terbagi, kalau kata Santo Rasul Paulus. Ya, oke. Kita kemudian melihat lagi apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus yang lainnya, ya di tempat yang lainnya. Dia berkata tegas kepada Helvidius demikian. Kamu, Helvidius, berkata, Maria tidak tetap perawan. Saya mengklaim lebih lagi bahwa Yusuf sendiri demi Maria tetap perawan, supaya dari ikatan perkawinan yang perawan ini, seorang putra yang perawan dilahirkan. Ini di surat kepada Helvidius, ya. Ini untuk menyatakan keperawanan Maria yang tetap selamanya. Dan kemudian Paus Yohanes Paulus kedua menegaskan kembali, dikatakan bahwa tidak ada dasar untuk berpikir bahwa keinginan untuk tetap perawan yang dinyatakan oleh Maria pada saat menerima kabar gembira sesudahnya diubah. Gereja telah selalu mengakui kepercayaannya akan keperawanan Maria selamanya. Teks-teks yang paling kuno, seperti ketika mengacu kepada konsepsi Yesus, menyebut Maria sebagai perawan, untuk menyatakan bahwa mereka menganggap keistimewaan ini sebagai fakta permanen atau tetap yang menyangkut seluruh hidupnya. Wah, ini kalau kita melihat indah banget ya penjelasan dari Santo Paus Yohanes Paulus kedua ini. Jadi kita melihat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 499 disebutkan demikian tentang keperawanan Maria, ya. Pengertian imannya yang lebih dalam tentang keibuan Maria yang perawan menghantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria dengan sesungguhnya tetap perawan, juga pada waktu kelahiran Putra Allah yang menjadi manusia. Oleh kelahirannya, putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanan Maria, ya, melainkan justru menyucikannya. Ini dikutip dari Lumen Gentium 57. Liturgi gereja menghormati Maria sebagai yang selalu perawan atau eiparthenos. Dan kemudian kita juga melihat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 506, dikatakan bahwa Maria adalah perawan, karena keperawanannya adalah tanda imannya yang tidak tercemar oleh keraguan sedikit pun, dan karena penyerahannya kepada kehendak Allah yang tidak terbagi. Jadi gereja selalu melihat bahwa keperawanan ini adalah sebagai cara bahwa seseorang bisa menyerahkan bukan hanya jiwanya saja, tetapi juga tubuhnya kepada Allah. Jadi berkat imannya, ia dapat menjadi bunda penebus. Maria lebih berbahagia dalam menerima iman kepada Yesus daripada dalam mengandung daging Kristus. Jadi keperawanan Maria secara rohani mendasari keperawanannya secara jasmani. Ia lebih dahulu memeluk sabda Allah di dalam hatinya sebelum menerima sang sabda di dalam rahimnya. Luar biasa indahnya ini, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria tetap perawan, dan keperawan ini bukan hanya secara rohani, tetapi juga jasmani, yaitu perawan sebelum, pada saat, dan setelah melahirkan Kristus, saat ia mengambil rupa manusia. Sebagai kesimpulan, ya. Betul, karena dewasa ini banyak juga dari umat Katolik yang mengajarkan Bunda Maria hanya perawan secara rohani, Tetapi kita melihat di dalam dokumen-dokumen gereja, yang dipermasalahkan bukan
keperawanan secara rohani itu tidak ada permasalahan sama Iya, sekali ya. itu sudah pasti Iya, ya. tetapi gereja sekali lagi menegaskan bahwa keperawanan Maria bukan hanya secara rohani tetapi juga jasmani ya. Kenapa keperawanan ini menjadi penting, yang keperawanan Maria yang tetap untuk selamanya? Karena sekali lagi ini menunjukkan yang pertama adalah kealahan Kristus sendiri yang memang dia dilahirkan dengan cara yang khusus ya, Yang hanya sempurna, yang sempurna, tidak merusak. betul. Dan kemudian yang kedua, kesempurnaan rencana keselamatan Allah yang ditanggapi sempurna oleh Bunda Maria bukan hanya dengan jiwanya tetapi juga dengan badannya. Dia menyerahkan keseluruhan dirinya, baik tubuh dan jiwanya, kepada Allah. Dan dengan demikian, Bunda Maria menjadi teladan iman bagi kita yang bisa mempersembahkan seluruh jiwa raganya untuk perwujudan rencana keselamatan Allah. Ya, jadi semoga penjelasan tentang keperawanan Bunda Maria semakin memberikan peneguhan kepada kita akan kesempurnaan rancangan keselamatan Allah yang melibatkan keperawanan Bunda Maria yang memberikan keseluruhan tubuh dan jiwa untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Ya. Jadi sampai berjumpa kembali dalam video selanjutnya. Kami juga akan menghargai komentar yang Anda berikan di bagian bawah video ini. Bye-bye.